Halo semuanya, welcome back to podcast ABNR. We're so glad to have you back here with us untuk membahas topik-topik hukum lainnya yang tidak kalah menarik dari yang sebelumnya sudah didengarkan nih. Nah, pertama-tama mungkin sebelum kita mulai episode ini, kita ada pertanyaan nih untuk listeners of podcast ABNR. Which one matters the most? Money or health? Or both? Well, keduanya ini diperlukan nih tentunya untuk manusia agar dia bisa beroperasi secara optimal untuk melaksanakan kegiatan yang produktif nih. Dan banyak cara yang dapat dilalui oleh manusia untuk menjadi sehat. Salah satunya ini melalui obat-obatan dan juga akses kesehatan yang disediakan oleh masing-masing negaranya. Hal tersebut menjadi salah satu hal yang sangat lekat nih bagi setiap individu dan tentunya menjadikan bidang farmasi dan juga kesehatan menjadi salah satu industri yang menarik nih untuk dibahas, terutama di segi pandang hukumnya. So, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai Pharma and Health Law yang akan dibintangi oleh narasumber, partners and also associates of ABNR, Bang Adri, Mbak Karin, dan juga Mbak Jesslyn nih. So please introduce yourself to us, Mbak dan Bang. Oke, hai, nama saya Karina dan saya sebagai Senior Associate di ABNR. Saya sudah bekerja di ABNR sejak 2012 dan sejak awal karir memang banyak dilibatkan di matter-matter terkait dengan sektor kesehatan, khususnya di industri farmasi. Hai, nama saya Adri, saya partner di ABNR. Saya join ABNR sejak tahun 2007. Fokus praktis saya di bidang corporate and M&A, tapi dalam industri saya banyak membantu klien di bidang pharma dan healthcare. Halo, nama saya Jesslyn, saya associate di ABNR sejak tahun 2021 dan selama 22 tahun ini saya banyak dilibatkan dalam pekerjaan pharma dan healthcare law. Thank you Mbak dan Bang. Mungkin boleh dikasih tahu juga nih ke kita, apa aja sih kira-kira scope daripada Pharma and Health Law ini sendiri? Jadi kalau dari segi produk atau layanan yang ditawarkan di sektor kesehatan sendiri, itu cakupannya juga beragam, Za. Jadi misalnya yang pertama ada industri farmasi, itu mencakup pengaturan obat-obatan, kemudian ada juga industri alkes atau alat kesehatan, yang mana bedanya dengan obat-obatan itu kalau secara garis besar ya, jadi untuk obat-obatan itu kan intinya adalah produk yang memang dikonsumsi atau digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan gitu. Sementara kalau di alkes itu lebih kepada alat atau instrumen yang digunakan untuk tujuan medis, tapi fungsi menyembuhkan atau tidak mencapai ke fungsi menyembuhkan tersebut gitu. Jadi fungsinya itu lebih kepada misalnya untuk diagnosis atau untuk pencegahan atau untuk support tindakan-tindakan medis, misalnya seperti jarum suntik atau misalnya stetoskop atau bahkan alat kontrasepsi seperti itu. Nah, produk lain misalnya ada juga PKRT atau perbekalan kesehatan rumah tangga seperti tisu, kapas, dan lain-lain gitu. Kemudian ada juga kosmetik, itu juga masuk ke ranah kesehatan. Kemudian ada juga layanan-layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, apotek, dan lain sebagainya gitu. Jadi memang cakupannya itu beragam dan dari situ pun kita bisa dari aspek kegiatannya sendiri itu bisa kita pisah-pisahkan menjadi beberapa kelompok juga gitu. Misalnya untuk pembuatannya atau manufacturingnya itu ada pengaturannya sendiri. Kemudian untuk importasi, distribusi itu juga masing-masing produk tuh ada pengaturannya sendiri gitu. Kemudian terkait registrasi untuk produknya, misalnya seperti di obat itu ada yang namanya izin edar. Sementara kalau di kosmetik itu ada lagi yang namanya notifikasi gitu. Kemudian untuk promosi obat itu juga ada pengaturannya sendiri tuh. Jadi untuk periklanan obat tuh memang nggak bisa dipromosikan seperti iklan-iklan biasa gitu. Memang ada pengaturannya sendiri gitu. Jadi memang luas juga ya cakupannya ini memang di Pharma and Health Law. Tapi selama berpraktis di ABNR, apa aja sih kira-kira peranan lawyers di sini untuk menghandle case-case atau kayak matter di Pharma and Healthcare Law? Oke, saya bantu jawab. Sebenarnya yang kita bantu di ABNR itu boleh dibilang dari hulu ke hilir ya. Jadi kita dimulai dari klien-klien yang mau establish perusahaannya di Indonesia sampai dengan operasionalnya, dan di ujungnya
mungkin ada hal-hal yang derivatifnya dari situ gitu, misalnya kayak ada compliance, hal-hal compliance dan juga hal-hal investigasi. Kalau boleh saya summary sedikit, jadi kalau dari establishment kita membantu klien-klien yang di bidang pharma and healthcare, di bidang seperti tadi Ain sampaikan, obat, alkes, lalu rumah sakit dan juga produk-produk lainnya seperti kosmetik dan lain-lainnya untuk enter the market to Indonesia gitu. Apakah mereka akan berencana membangun manufacturing di Indonesia atau distribusi atau trading di Indonesia. Nah, itu yang pertama, yang awal ya, sampai mereka establish. Lalu setelah establish ada presence di Indonesia, tentunya kegiatan sehari-hari operasionalnya mereka pasti nggak pernah lepas dari hal-hal yang sifatnya terkait dengan hukum dan juga regulatory lainnya. Seperti kalian semua mungkin paham bahwa industri obat dan kesehatan ini adalah industri yang sangat highly regulated. Karena menyangkut keamanan kesehatan manusia, sehingga hampir semuanya sudah diatur, ada pengaturannya dan cukup detail. Nah, di sini role kita biasanya memberikan advisory kepada perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia. Misalnya mereka mempunyai pertanyaan-pertanyaan ketika misalnya mereka mau launching produk, atau misalnya mereka mau melakukan campaign promosi gitu. Nah, seperti tadi juga udah disampaikan sedikit oleh Ain bahwa promosi obat itu nggak bisa sembarangan gitu. Ini nggak bisa seperti produk-produk lainnya mungkin bebas bisa bikin poster atau banner di mana-mana gitu. Ada pembatasan-pembatasannya gitu. Dan juga obat sendiri kan terbagi lagi ya. Ada mungkin kalau teman-teman suka lihat di dalam bungkus obat, itu ada obat yang ada bulatan hijau, ada lingkaran biru atau merah, dan itu tuh sebenarnya masing-masing punya maksudnya sendiri-sendiri. Nah, itu biasanya yang kita bantu untuk klien-klien kita dari sisi advisory. Nah, yang juga sering kita bantu adalah melakukan investigasi. Investigasi ini mungkin banyak juga yang sebutnya semacam internal audit ya. Karena kembali lagi bahwa klien-klien kita tentunya paham bahwa ini adalah industri yang highly regulated, dan mereka ingin memastikan bahwa dalam operasinya tidak ada hal yang dilanggar, peraturan dilanggar, atau mungkin offside lah ya gitu mungkin bahasanya. Nah, itu macam-macam gitu ya. Jadi ada investigasi yang sifatnya memang sifatnya periodik gitu. Jadi secara berkala mereka melakukan investigasi apa sih yang ada, mungkin dari sisi compliance terutama ada yang kurang nggak nih gitu, ada yang perlu disempurnakan nggak gitu. Atau justru mungkin ada indikasi-indikasi yang kasuistis ya, indikasi-indikasi bahwa mungkin ada pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan terkait dengan regulation obat dan obat dan farmasi. Seperti itu sih. Jadi luas sekali sih sebenarnya, walaupun terlihat mungkin hanya pharma and healthcare, tapi ketika implementasi hukumnya dan role dari law firm itu sangat luas. Itu sih mungkin secara singkat. Oke, kemudian nih Bang dan Mbak, kenapa sih kira-kira pharma and healthcare law ini tuh jadi relevan di Indonesia specifically? Ya, mungkin saya bantu jawab dari yang basic dulu, seperti yang tadi Reza udah sempat mention di opening. Apa sih yang lebih penting, money or health? Nah, kan dua-duanya sangat penting untuk
bisa mendapatkan uang, untuk mencari uang juga perlu health, dan untuk mengakses layanan kesehatan juga kita butuh duit juga kan. Jadi sangat berkorelasi satu sama lain. Nah, tapi mungkin yang bisa aku jelasin dikit ya, mungkin dia tuh sangat relevan di dunia hukum karena seperti yang tadi juga di-mention Bang Adri, bahwa health kan menyangkut hajat hidup orang banyak gitu, dan kayak sudah sewajarnya gitu bahwa bidang ini tuh highly regulated, apalagi di Indonesia juga penduduknya banyak gitu. Jadi untuk memastikan juga bahwa produk kesehatan, layanan kesehatan itu juga terjaga kualitasnya dari misalnya dari proses pengadaannya dari awal sampai nanti diterima oleh konsumen atau pasien gitu. Nah, yang juga menarik itu hukum pharma dan healthcare pastinya harus selalu berkembang karena mengikuti perkembangan zaman juga, di mana sekarang juga banyak teknologi yang mulai muncul di bidang kesehatan kayak seperti telemedicine, lalu peredaran obat secara daring, misalnya melalui e-commerce, lalu kayak aplikasi kesehatan, vaksin, stem cell dan lain sebagainya, dan itu butuh pengaturan juga kan untuk memastikan kualitas layanan dan produknya ke masyarakat gitu. Mungkin ada tambahan Bang? Ya, nambahin sedikit aja dari JJ. Ya sebenarnya yang paling penting dari sisi kesehatan adalah gimana bisa menjamin bahwa produk yang diberikan ke masyarakat ini terjamin dari sisi kualitas, ke efficacy, kemanjurannya, dan juga safety ya. Safety yang paling penting gitu, bahwa karena ini akan nggak sembarangan gitu ya, ada unsur di mana karena dikonsumsi oleh manusia langsung masuk ke dalam tubuh, tentunya harus dipastikan bahwa produk kesehatan yang disalurkan itu sudah terjamin. Itu yang penting. Lalu dari sisi skala juga sebenarnya skala industri ini sangat besar. Mungkin yang kita tahu selama ini juga bahwa di Indonesia bahkan sebelumnya APBN di bidang kesehatan itu, budget di bidang kesehatan itu bahkan ada ketentuannya berapa yang harus disisihkan. Walaupun saat ini telah dicabut ketentuan tersebut, tapi tetap tinggi. For example, dalam APBN 2024, kalau saya nggak salah itu sekitar 178 triliun budget untuk kesehatan yang disisihkan oleh pemerintah dalam APBN. Jadi bisa dibayangkan gitu betapa besarnya budgetnya. Lalu di satu sisi lagi, kenapa menjadi penting untuk kita Indonesia mendevelop hukum dalam bidang pharma and healthcare, karena kita pun masih mengejar ketertinggalan di mana pelayanan kesehatan di Indonesia secara statistik pun masih rendah baik dalam penetrasinya maupun juga kualitasnya. Mungkin sebagai contoh misalnya ada yang disebut dengan rasio antara dokter dengan populasi. Saat ini kalau saya nggak salah di Indonesia itu untuk masing-masing satu dokter kira-kira kalau dibagi rata gitu ya, itu melayani kira-kira lebih 1.500 penduduk orang. Sedangkan standar WHO itu adalah 1:1000. Jadi masih ada gap yang lumayan jauh. Itu dimana juga masih harus ditingkatkan gitu kan, baik dari sisi tenaga kesehatannya, dokter, perawat. Kita biasanya bilang kalau dalam hukum itu ada istilah namanya HCP, Healthcare Practitioner. Jadi memang itu harus ditingkatkan juga. Begitu juga dengan rasio antara jumlah ketersediaan ranjang rumah sakit dengan jumlah populasi. Indonesia juga belum mencapai standar yang WHO gitu. Jadi masih banyak ketertinggalan yang harus dikejar, yang tentunya harus disupport dengan kepastian hukum. Gitu. Itu sih.
Oke, tadi tuh kita sempat ngebahas mengenai relevansinya nih di Indonesia. Tapi untuk perkembangan hukumnya sendiri nih, Bang Mbak, di Indonesia tuh seperti apa sih sejauh ini? Oke, jadi kalau perkembangan hukumnya itu di tahun 2023 kemarin, Agustus 2023, pemerintah itu menerbitkan satu undang-undang omnibus kesehatan. Jadi undang-undang omnibus kesehatan ini tuh cakupannya cukup luas ya, karena dia menggantikan 11 undang-undang sebelumnya yang ada di sektor kesehatan. Ini termasuk undang-undang praktik kedokteran, undang-undang kesehatan yang ada sebelumnya, kemudian undang-undang rumah sakit dan lain sebagainya gitu. Dan yang kita pahami semangat dari si undang-undang omnibus kesehatan ini sendiri itu adalah untuk meningkatkan kualitas dari layanan kesehatan di Indonesia. Hal ini tuh bisa kita lihat misalnya antara lain ya, undang-undang omnibus kesehatan ini itu mensimplifikasi proses perizinan dari dokter-dokter di Indonesia gitu. Jadi itu akan memudahkan dokter-dokter untuk mendapatkan izin, kemudian berpraktek dan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Kemudian undang-undang omnibus kesehatan itu juga memperluas peluang untuk dokter-dokter asing atau dokter-dokter yang merupakan lulusan asing untuk bekerja di Indonesia. Jadi ya sama, intinya adalah meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia itu. Nah, tapi karena ini tahapnya itu masih di tahap undang-undang, jadi kalau untuk melihat pelaksanaannya kita masih harus nunggu nih implementing regulation-nya nanti diterbitkan oleh pemerintah. Nah, yang jadi menarik ya nanti kita lihat aja apakah implementing regulation yang diterbitkan itu memang akan sejalan dengan semangat undang-undang omnibus yang memang kita pahami, atau ya mungkin nanti akan ada penyimpangan-penyimpangan atau lainnya gitu sih. Thank you Mbak Karin atas penjelasannya, cukup clear ya kira-kira ini perkembangan sejauh ini di Indonesia tuh seperti apa. Nah, on the other hand nih, ada nggak sih Bang Mbak kesulitan-kesulitan atau tantangan di sektor farma atau healthcare ini terkait hukumnya atau yang ada pada peraturan pada saat ini? Terus kira-kira apa aja sih dari mungkin permasalahan di balik itu atau setbacks yang ada di situ? Apa yang harus diperbaiki gitu kalau menurut Mbak dan Bang? Oke. Mungkin yang pertama menyambung sama diskusi sebelumnya ya terkait dengan perkembangan hukum di Indonesia gitu terkait dengan sektor kesehatan ini. Jadi kalau tadi baru muncul undang-undang omnibus kesehatan, masih banyak nih implementing regulations yang belum diterbitkan. Jadi dari sisi kepastian hukumnya kita masih nunggu nih untuk pelaksanaannya akan seperti apa. Tuh. Kemudian untuk peraturan-peraturan yang existing pun itu juga banyak yang mungkin agak outdated ya. Masih banyak yang merujuk pada peraturan-peraturan yang memang diterbitkan dari tahun-tahun yang cukup lama gitu. Jadi mengingat adanya perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan itu kan pastinya harus sudah diperbarui, diupdate gitu. Itu sih mungkin ya. Iya, mungkin ngelanjutin dari Mbak Karin, dengan adanya perkembangan teknologi yang cepat, maka sudah seharusnya hukum dan peraturannya juga harus bisa diupdate terus untuk mengakomodir perkembangan teknologi gitu. Misalnya dengan adanya aplikasi kesehatan saat ini, maka itu emang sangat memudahkan dan efisien gitu ya untuk mengakses layanan kesehatan dari jarak yang jauh. Tapi di satu sisi juga harus diperhatikan mengenai faktor perlindungan data pribadinya, perlindungan data pasien. Nah, itu juga diperlukan pengaturan yang strict ya untuk melindungi data pasien gitu. Oke, yang tidak kalah penting juga masalah pengawasan tentunya. Percuma kalau kita punya set regulation yang sudah lengkap dan komprehensif tanpa ada pengawasan. Nah, di sini fungsi dari regulator di bidang kesehatan, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan juga BPOM, itu sangat penting karena tantangannya sangat tinggi. Kenapa tantangannya sangat tinggi? Wilayah Indonesia sangat luas, jadi banyak yang harus diawasi dan juga dari sisi jumlah volume produk
karena penduduk kita banyak, jadi banyak banget yang harus diawasi gitu. Jadi resources di dalam tubuh regulatornya sendiri juga harus siap untuk bisa melakukan pengawasan yang continue dan juga tentunya yang berkualitas tinggi gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena misalnya contoh dari pengawasan yang lemah itu efeknya sangat tinggi, resikonya tinggi. Seperti mungkin kalau yang dulu pernah kita dengar, belum lama ini pernah terjadi ada isu kasus kontaminasi di obat sirup. Nah itu harusnya bisa dihindari gitu. Nah itu kedepannya mungkin challenge yang harus bisa dibenahi supaya ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Thank you Bang dan Mbak atas pemaparannya tadi yang sangat bermanfaat nih untuk para listeners of podcast ABNR. Jadinya kita tahu nih bahwa memang di sektor farmasi dan kesehatan potensinya ini sangat besar untuk dieksplor ke depannya. Nah, selain dari eksplorasi yang dapat dilakukan oleh yang tertarik nih di sektor industri farmasi dan kesehatan, tentunya potensi yang besar ini didukung karena Indonesia ini wilayahnya luas dan juga masyarakatnya itu sangat banyak ya teman-teman. Dan di Indonesia juga kita tahu bahwa kita punya program yang namanya Indonesia Emas di tahun 2045 nih. Nah, untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh program tersebut, tentunya ini harus didukung oleh potensi sumber daya manusia yang baik, yang didukung juga dengan fasilitas kesehatan yang memadai nih. Nah, maka dari hal itu tentunya di sektor kesehatan dan farmasi sendiri ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit nih jumlahnya. Maka dari itu juga pemerintah Indonesia ini telah mengcater kebutuhan tersebut melalui peraturan-peraturan yang membuka jalur investor yang ingin berinvestasi di sektor ini nih. Jadi mungkin untuk para listeners of podcast ABNR yang memiliki ketertarikan di sektor pharma dan healthcare, ini jalurnya terbuka lebar nih untuk dieksplorasi lebih jauh. So, thank you so much for tuning in with us in today's episode. Thank you so much Bang dan Mbak atas pemaparannya sekali lagi. So, we hope to see you again soon and have a good day.